Selamat datang kembali di channel Purnaya Trader. Di video kali ini saya kembali untuk perekaman pergerakan IHSG yang ditutup menguat lagi ke harga 6.946, menguat 0,42%. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 9,8 triliun, tutupannya di 6948. Berarti ditarik naik 2 poin dan langsung saja ke teknikal. Secara teknikal IHSG tutupannya di high-nya kah? High-nya hari ini di 6955, tutupannya di 6948. Nggak high-nya ya, tapi ya bagus. IHSG bisa menyentuh resisten 6955 sampai 6960. Itu area resisten. Apakah melanjut menguat? Karena nanti malam ada FOMC dan besok itu Kamis. Ya kita lihat. Tapi kalaupun hasil FOMC-nya sedikit kurang bagus untuk market, menurut saya tetap IHSG itu kalau turun koreksi tipis saja ya. Tapi sangat perlu hati-hati, masih di area atas. Dan kalaupun masih melanjutkan kenaikan IHSG 1-2 minggu ini sampai awal Agustus, menurut saya ya resisten selanjutnya itu 7100 itu aja. Jadi kalaupun naik 1-2 minggu ke depan, itu dia naiknya maksimal 2%-an. Ya itu maksimal dan siap-siap mungkin ada koreksinya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Follow the trend aja, cari saham-saham yang lagi di bawah atau mau menembus resisten, cari manfaatin. Kalau saham-saham big cap apalagi yang berkolerasi dengan IHSG sudah di harga tinggi, sudah di resisten atau tembus, ya wait and see saham itu ya. Takutnya ya ada yang profit taking. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kalau menurut saya ya besok kita lihat aja ya. Kalau memang masih kuat ya harusnya naik lagi. Tapi kalau misalnya koreksi tipis besok. Nggak jauh-jauh ya. Tetap arahnya masih peluang ke atas. Terdekat uji 7000 dan kalau bisa resisten semenjak November 2022 di 7100. Itu arahnya 1-2 minggu ke depan untuk IHSG. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada INDF yang ditutup di harga 7175 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INDF sekarang di area support minor. Kalau support kuatnya itu 7000 sampai 6900. Itu harusnya dijaga. Dan INDF memang minggu ini dia sudah membentuk lower high, lower low. Jadi harus bertahan lah ya di atas 3200. Kalau besok merah indikasinya lemah, peluang besar turun dulu. Tapi nggak masalah. Tetap trennya kalau Bapak Ibu simpan sampai 5 bulan ke depan akhir tahun, target arahnya masih sama 8000 itu. Dan bisa aja sampai high-nya 8800. Bahkan lebih ya all time high itu. Tapi ya targetkan aja 8000 sampai 8800 gitu. Tapi time frame-nya lebih lama ya, mungkin 5-6 bulan ke depan. Jadi seperti itu aja untuk INDF. Kondisi seperti ini, kalau mau bagus besok harus rebound. Jangan sampai koreksi. Kalau koreksi, tren jangka pendeknya bisa turun dulu untuk INDF. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 11.175, terkoreksi 0,44%. Langsung saja ke teknikalnya. ICBP, nah ini bagus nih. Ada candle hammer. Jadi kalau kondisi seperti ini, peluang besar ICBP besok rebound. Walaupun candle hammernya volumenya kecil, gak nyampe setengah volume saat dia buangan hari sebelum. Tapi nggak masalah lah ya. Maksimal turun menurut saya kalaupun nanti IHSG itu saatnya koreksi di bulan Agustus September, ya maksimal ICBP koreksinya ke, kalau menurut saya lah ya, 10.200 ini, EMA 200-nya. Ini aja maksimalnya. Ini kan kebetulan dia itu udah di web 5. Harusnya ada koreksi ABC dulu baru melanjutkan kenaikan. Biasanya polanya seperti itu. Tapi itu nggak selalu ya. Koreksi bisa seperti ini. Jebret, baru naik lagi. Baru ulang awal web 1 lagi naiknya. Bisa seperti itu. Untuk ICBP sih nggak masalah. Kalau Bapak Ibu nyangkut juga ada yang beli di 12.000 atau di 11.900, hold aja. Tinggal average down di bawah kalau mau average down. Jadi seperti itu. Untuk ICBP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 3.970, terkoreksi 1,97%. Langsung saja ke teknikalnya. UNPR ada buangan besar dan jebol 4.000. Tapi dia lagi bertahan di support hammernya ini ya. Nah ya, seperti yang sering saya bilang, kebiasaan kalau nutup gap dia lanjut turun kan. Turun. Tapi ini apakah pasti confirm turun lebih dalam? Belum pasti. Kalau misalnya dia bertahan di low-nya
3950 bisa lanjut, kecuali besok koreksi lagi, dalam lagi koreksi, gagal. Kemana arahnya? Kalau melihat kondisi seperti ini bisa ke 3700 3600, berarti ada potensi turun sekitar 10% lagi ya. Ini kan juga terlihat untuk UNPR tuh sudah membentuk pola rising wedge, gagal ya. Nih turun malah jebol lagi, malah turun malah jebol. Nah, bahkan bisa turun ke 3500 tuh. Tapi enggak ya, menurut saya kalaupun misalnya UNPR tuh melanjutkan penurunan besok, yang mestinya menurut saya dijaga ya ke 3600 itu maksimal lah, dan konsol di bawah sebelum bisa naik lagi tinggi di akhir tahun ya, atau di mulai bulan Oktober November itu untuk UNPR. Jadi seperti itu aja untuk UNPR. Tren jangka pendeknya kita lihat besok dan lusa, kalau balik ke 4000 cukup bagus, kalau jebol 3600 arahnya. Seperti itu. UNPR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di 965 terkoreksi 0,51%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MSP belum bagus kalau belum kembali ke atas berapa nih. Ada EMA 200-nya di sekitar berapa nih? Hapus dulu ya biar lebih terlihat di malah 985. Tembus itu besok baru oke. Kalau besok dia koreksi ke bawah lagi. Jadi kalau menurut saya untuk MSP belinya buy on break aja, tembus baru beli. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Kalau nggak mau ketinggalan, beli duluan juga silahkan, nggak ada yang salah. Jadi seperti itu ya untuk MSP. MSP itu akan bagus kalau sudah di atas 1000. Di bawah itu masih kurang oke, masih berpeluang turun. Jadi ya di 1000 itulah, di EMA 200-nya bergerak di atas EMA 200 oke untuk MSP seperti itu. Untuk MSP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di 28.250 terkoreksi 0,52%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk GGRM koreksi, padahal hari ini ada pengumuman GGRM masuk dalam LQ45 tapi berlakunya di bulan Agustus. Kondisi seperti ini menurut saya ada peluang teknikal rebound. Dia membentuk swing low-nya aja 28.000 harus dijaga oleh GGRM. Target GGRM karena sudah dipastikan ya, bukan kemungkinan lagi, sudah dipastikan masuk LQ45 di bulan Agustus. Besok bisa ditarik naik, targetnya 30.000 untuk GGRM. Jadi seperti itu aja untuk GGRM, menarik diperhatikan dan peluang besar besok rebound. Seperti itu untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.430 terkoreksi 0,4%. Langsung saja ke teknikalnya. Mayor di bawah 2.500 kurang bagus. Pokoknya yang seperti analisa saya sebelumnya harus tembus 2.500 dulu baru bagus. Di bawah itu bisa pola dead cat bone lanjut turun lebih dalam. Apalagi kalau besok Mayor jebol 2.400 nggak valid lagi. Ini malah downtrend, lanjut turun ke bawah karena minggu ini dia membentuk lower high, lower low. Jadi kalau mau bagus Mayor besok rebound. Itu aja kuncinya, dan titik toleransi jangan turun di bawah 2.400. Oke-nya Mayor itu kalau sudah di atas EMA 200-nya, di atas 2.500 seperti itu. Untuk Mayor langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 144 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Aisyah besok harus rebound. Moga-moga nih saham-saham consumer good besok rebound atau maksimal Jumat. Dan bisa dikatakan Aisyah false break ya? Iya, tapi kalau besok tembus sinyal bagus. Targetnya masih sama, terdekat itu 155, EMA 200-nya dan 168. Tinggal lihat besok dan lusa. Tembus 100 berapa nih yang gagal ditembus? 146. Tembus itu siap-siap bagus untuk Aisyah ya. Targetnya tadi 155 terdekat dan 168. Sudah saatnya harusnya nih ada tarikan Aisyah. Sabar aja tunggu. Tembus gas. Seperti itu. Tapi disclaimer, ini saham high risk karena volatilitas cukup tinggi dan likuiditas tipis. Seperti itu Aisyah. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cimori yang ditutup di harga 4.000 terkoreksi 1,23%. Langsung saja ke teknikalnya. Cimori jelek di bawah 4.000. Ya, kondisi seperti ini tutup aja dulu karena dia disupport angka genap dan low-nya semenjak Januari. Jadi ini apakah dia membentuk low terendah? Iya. Tahun ini dia sudah membentuk low lebih rendah dari awal tahun. Dari terendahnya di tahun ini, low-nya itu ada di 3970, sebelumnya ada di 3980, 10 poin turun. Tapi kalau dia rebound bagus ya. Jadi Cimori besok harus rebound kalau dilihat volume meningkat ya. Jadi bisa dikatakan memang
Cimori sellernya cukup kuat. Kenapa? Karena dia mencoba naik tapi kena guyur lagi. Nggak boleh naik sama seller. Tinggal lihat besok support jebol nggak. Kalau jebol ya melorot makin dalam. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang spek buy di 4.000 ya bener aja sesuai, karena melihat plannya histori sebelumnya ada support kuat di 4.000 ya bener seperti itu. Kalau pertimbangannya seperti itu, beli bener, dan ya tinggal stop loss saja kalau gagal. Itu aja ya. Harus rebound juga minimal ya 2,5% 2% lah besok atau lusa, atau sekalian 5% ke EMA 200 nya lagi, jadi ke resisten 4.200 ya bisa aja 4% ya. Semoga untuk Cimori besok rebound seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WIM yang ditutup di 1680 menguat 3,06%. Langsung saja ke teknikalnya, WIM sudah di pucuk ya. Sangat berisiko kalau beli saham seperti ini, anggap aja ketinggalan lah. Apa yang diharap naiknya juga mungkin terbatas karena sudah all time high. Beberapa kali all time high, ini tinggal nunggu balasan aja, tinggal nunggu momentum mulai distribusi saatnya. Cuman ya nggak tahu kapan. Cuman sudah harga-harga atas nih, harga-harga beresiko. Mending daripada WIM ini ya. Ini kalau kaum mendang-mending ya GGRM atau MSP. Jadi kondisi seperti ini lebih ke wait and see aja lah ya. Gak bisa dipaksa. Apa pertimbangannya kalau mau beli harga sekarang? Tahu fundamentalnya. Kalau dibilang ini masih murah, kalau all time high jelas nggak murah, jelas overprice ya. Dia all time high, jadi nggak ada cerita ini saham murah seperti itu. Jadi ya tergantung masing-masing lah. Kalau suka silahkan, gak ada salah kok. Saham ini kan uang-uang sendiri yang di invest atau trading kan. Jadi seperti itu aja untuk WIM, lebih ke wait and see aja dulu. Yang punya ya follow the trend, yang punya dari bawah atau yang mepet profitnya mungkin 2% 3% bungkus saja ya, daripada balik BP. Tapi ya tergantung masing-masing seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada WLTJ yang ditutup di 2020 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya, WLTJ di area resisten dan bertahan. Apakah mungkin lanjut naik karena dia juga sudah cetak rekor baru all time high. Tapi kalau dilihat dari volume masih buying power kuat, ya tergantung masing-masing. Kalau saya lihat sih agak rawan ya, lebih baik skip aja karena sudah all time high. Lebih berisiko karena naiknya terbatas. Seperti itu. Untuk LTJ, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cleo yang cukup signifikan, naiknya 4,65% ke harga 675. Langsung saja ke teknikalnya, Cleo masih sama plannya karena dia sudah membentuk swing low-nya dan membentuk wave 4, berarti 700 harganya dan mungkin bisa all time high. Akhir tahun sih harusnya cetak rekor baru. Ya tahun ini kemungkinan besar Cleo tetap cetak rekor baru. Tapi kapannya kita nggak tahu. Kalau baru beli harga sekarang ya tergantung masing-masing lah ya. Untuk Cleo, jadi Cleo masih menurut saya masih bisa naik. 700 itu wave 5-nya mungkin disentuhnya 1 minggu ini atau minggu depan. Habis itu koreksi ya kita nggak tahu ya. Yang pastinya sudah capai target mungkin 700 dan ada koreksi, itu wajar ya, seperti itu. Untuk Cleo, langsung saja ke saham terakhir, ada Hoki yang ditutup di 81 terkoreksi 1,21%. Langsung saja ke teknikalnya, Hoki belum kemana-mana, tapi kalau Bapak Ibu sabar, ini model seperti Aisyah, konsol-konsol tapi lama. Tapi kelihatannya mungkin bisa jadi besok pada rebound nih sektor consumer ya, kita lihat aja. Pokoknya Hoki di atas 80 masih bisa di hold, di bawah itu ya pertimbangkan kalau mau pakai stop loss seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.